ketemu yang impor. Aku tanya, you impor ya? Iya. Pak Menteri, Pak? Iya, Pak. Dengan siapa sendiri? Terus kenapa impor? Padahal ini musim panen nih. Oh, anu Pak, ini karena izinnya sudah selesai, Bapak tidak bisa. Terus pastikan bagi-bagi. Apa Pak Menteri mau? Iyalah, masa enggak? Masa enggak mau? Aku ini kan tim sukses, mau juga dong. Bapak kan tegas kalau di medianya. Iya, itu di publik. Kalau kita berdua tidak ada yang tahu. Ya, bagianku ada nggak? Oh, ada Pak. Ya, yuk. Terus terimanya di mana? Di Swiss atau Singapura? Oke, baik. Terus ini dirjen kan bahaya nih kalau dia kasih. Oh, sudah dapat Pak minggu lalu. Direktur, oh sudah dapat juga. Oke, baik. Berarti saya nanti aku kirim siapa? Anak Pak. Wah, anak saya santri di Gontor. Nggak bisa. Masa santri pergi terima uang itu? Saya dikasih kalau 5 apa 10% waktu itu. Oke, nggak masalah. Terus dapat berapa ini? Ini. Oke. Kebongkar semua. Sudah. Aku melanggar sih. Aku rekam. Melanggar. Aku salaman. Oke. Aku pulang. Nanti ya aku kirim orang untuk terima jatah saya. Pulang. Aku panggil sekjen. Pak Sekjen, sini. Apa? 1, 2, 3 ini pecat, ini dimutasi, ambil ujung timur dengan ujung barat. Yang dari barat pindahkan ke timur, yang dari timur pindahkan ke barat. Ini. Nah, jadi. Oh, nggak bisa Pak. Harus ada peringatan 1, lisan 1, lisan 2, lisan 3. Peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Panjang. Saya sudah berhenti menteri, nggak selesai. Nah, aku bilang, gini aja. Udah, ini gaya baru. Oke, ikuti. Wah, anu Pak, ini nanti dituntut. Nggak apa-apa dituntut. Itu urusan belakangan. Ini rakyat. Aku lebih pilih dituntut di dunia daripada dituntut di akhirat ini petani jagung. Iya Pak, sudah nggak usah parap. Buatkan aja, aku tanda tangan. Pemberhentiannya, mutasinya. Sudah tanda tangan. Oke, Pak Sekjen ambil. Terus saya tidak parap, nggak apa-apa Pak. Kamu menyusul. Kamu nanti menyusul. Saya berhentikan. Oh, kalau begitu aku parap aja Pak. Nah, parap. Udah parap, pulang. Wih kawan, ngeri. Jadi menteri ini menangkap sendiri anggotanya yang menyalahgunakan wewenang, yang korupsi. Jadi kelakuan mereka ini, ya para pejabat di bawah ya oknum ya yang ada di bawah Kementerian Pertanian, mungkin selama ini sudah lama bermain, tapi tidak tertangkap ya, baik oleh kepolisian, kejaksaan, KPK, ya PPATK, nggak ada yang bisa nangkap. Mungkin karena terlalu licin kali ya. Nah, ternyata ini terbongkar dari dalam sendiri. Dari seorang menteri yang tidak bisa disogok. Dari seorang menteri yang tidak bisa disuap. Ini adalah salah satu contoh pejabat yang betul-betul mau membersihkan kementeriannya dari permainan-permainan kotor dari dari oknum-oknum pejabat yang korupsi. Bayangkan di sini seorang menteri ya menyamar ya, apa istilahnya, seakan-akan mengiyakan. Nah, bisa jadi menteri-menteri sebelumnya bisa jadi ya, ini bukan menuduh, bisa jadi dapat bagian dan diam. Nah, jadi mungkin menteri-menteri sebelumnya itu dia terima, atau mungkin dia tidak tahu kali ya. Nah, kita tidak tahu. Yang jelas menteri yang baru ini, Pak Andi Amran ini, karena beliau ini anti suap, anti korupsi, anti disogok, ya pura-pura dulu iya. Setelah itu ditanya, wih pintar sekali ya ini Pak Andi Amran ini, pintar sekali Pak Andi Amran.
ya ini intelijensianya jalan. Ya, bagaimana menangkap korupsi? Ternyata yang paling efektif adalah ya, di mana di sebuah kementerian kepalanya dulu harus bersih, itu yang pertama. Yang kedua, pura-pura bersih biar bisa menangkap yang kotor. Nah, ini salah satu contohnya adalah Pak Andi Amran. Kalau Pak Andi Amran mungkin langsung menolak, tidak mau terima, mungkin tidak akan ketahuan ini yang korupsi di jajarannya. Tapi karena Pak Amran ini pura-pura juga ingin dapat bagian, wih senanglah itu orang. Kemudian ditanya lagi, bagaimana dengan ini kalau ketahuan gini? Oh sudah ada Pak bagiannya, wih ngeri. Ini namanya di dalam istilah itu interogasi persuasif. Kapok. Nah, kita tidak tahu ini pejabat-pejabat ini apakah betul-betul dia itu ada yang dipecat, ya, ada yang dimutasi, ada yang dipenjarakan. Ini harus diselesaikan ini. Nah, apakah di kementerian lain itu ada? Kita tidak tahu. Bisa jadi di kementerian lain juga ada. Ya kan? Ataukah mungkin belum terungkap? Mungkin belum terungkap. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Ya kan? Kasih acung jempol dulu 2 untuk Pak Andi Amran. Ya, kita akan lihat ke depan kawan. Akan semakin banyak nanti oknum-oknum pejabat mulai dari pusat sampai daerah yang tertangkap. Ternyata kebocoran-kebocoran ini banyak sekali. Wih, satu kelompok dirjen-dirjen ini yang kena di Kementerian Pertanian. Nah, kita lihat nanti di kementerian yang lain. Ya, apakah di kementerian yang lain itu ada juga yang seperti ini permainannya? Kemudian menterinya juga dapat jatah dari hasil yang tidak benar, kemudian dia terima, kemudian diam. Kita belum tahu. Yang jelas kali ini Kementerian Pertanian ya kena masalah di sini karena saya menilai karena kejujuran, ya, kehebatan, kejelian, kecerdasan, dan terutama kejujuran daripada Menteri Pertanian itu Pak Andi Amran. Maka ini semua terbongkar. Coba Menteri Pertanian kayak Pak Andi Amran diam, kemudian menerima itu sogokan, kan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya kan? Tidak ada yang tahu. Inilah betul-betul salah satu menteri yang tidak mau disuap. Dan yang lainnya kita harus yakin bahwa yang lainnya juga sama. Ya, bagus. Mungkin belum saatnya, mungkin belum tahu permainan di kementeriannya karena baru. Tapi ke depan, ya, menteri-menteri yang baru ini, menteri-menteri yang cerdas, yang hebat, yang jujur, akan membersihkan semua kementeriannya. Nah, kita ketahui juga di BUMN, ya, di BUMN itu banyak katanya penyalahgunaan wewenang. Tapi sampai saat ini kita kurang berita terkait oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Apakah Menteri BUMN-nya ini amanah, jujur, mau membersihkan di BUMN? Kita lihat ke depan kawan. Demikian, mari perangi koruptor. Mantap, bayang videonya kawan.